Ini Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh lawan dan kawan Bapak Ibu. Karena ini Rasulullah Al-Amin memenuhi janji-janji itu. Kalau Rasulullah janji jam 3, memang jam 3 itu Rasulullah datang. Janji Senin memang Senin. Nah, kan ada orang botang kawakan. Ini botang 3 juta. Janji sebulan lagi. Sebulan lagi itu awak tagih kan. Sabar lengado leh. Ambo tahu tangbo pasti mbo pai, ya percayalah. Kan dulu janjinya kan. Janji mampu hutang 3 juta. Berjanji sebulan. Sebulan tu lah mungkin ke Bapak Ibu. Walaupun 3 juta kau nyoba ialah sejam, sehari, 2 hari lah. Tapi inilah ndak ufu bil ukut lah itu. Kalau janjinya 2 situ kan. 3 juta dan sebulan. Atau misalnya mau hutang 3 juta. Bila tekan nasib bapak, iya anak ada Bapak Ibu. Jalil lama dia tu akadnya. Kan kita berakad bakat kan. Hutang 3 juta, bayar sebulan lah. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Uhilat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, serta anak soleh dan soleha yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita benar-benar berharap ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin Bapak Ibu hadirnya kita di sini sia-sia di mata Allah. Tentu kita bermohon betul hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita juga bermohon Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita mohon kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak soleh dan solehah penduduk surga yang masih berada di dunia, hari ini Bapak Ibu subuh ini kami bahagia sekali karena di hadapan kita ini ada guru-guru kita, guru kami Ustaz Yani, Ustaz Ali Habib, Ustaz Datul Iksan, Ayahanda Haji Zulkifli Imam Said. Guru kami itu Bapak Ibu, siapa yang menasihati kita, mengingatkan kita kebenaran, itu adalah guru kita Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bersyukur pagi ini banyak guru-guru yang hadir di subuh ini. Mudah-mudahan menambah keberkahan majelis subuh kita ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan tadi surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang pertama. Di sini Bapak Ibu Allah memulai menyeru kepada manusia spesial, tidak kepada seluruh manusia, hanya kepada manusia spesial, yaitu manusia yang beriman. Maka ayat ini bagi orang yang beriman. Mari sama-sama kita perhatikan. Tapi kalau nggak beriman, masa ini kuliah tidak didengar.
Ya kan, sama je surat kan. Surat itu ditujukan kepada Pak Ahmad. Pak Budi jangan baca. Pak Ahmad baca lah. Betul juga surat ini, ayat ini ditujukan kepada orang beriman. Jadi kalau kita merasa tidak beriman, boleh tidak diperhatikan, boleh tidak diamalkan. Tapi kalau orang beriman, serius kita perhatikan dan serius kita mengamalkan. Kita sami'na wa ata'na. Kita dengar, langsung kita amalkan. Jadi ayat ini Bapak Ibu, Allah mulai dengan menyebut ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang beriman dengan panggilan yang mulia. Nah, ini penting betul Bapak Ibu. Allah sampaikan sekali, hai orang beriman, hai anak yang baik, hai anak yang elok. Itu lain perasaan kita mendengar itu. Kalau ada guru mengecewakan, anak yang berbudi pekerti, dia senang bahan hati badang. Begitulah kira-kira Allah memanggil kita. Setelah Allah memuji kita, mengatakan kita termasuk orang beriman, kemudian Allah mengatakan, ini yang penting kita buktikan Bapak Ibu, apa benar kita orang beriman atau tidak, atau mengaku-mengaku saja. Karena memang Allah juga mengatakan ada orang yang mengaku-mengaku beriman, padahal mereka tidak beriman. Maka kita cocokkan Bapak Ibu, jangan sampai kita mengaku beriman, ternyata kita di mata Allah belum beriman lagi. Kalau kita belum beriman, apa konsekuensinya Bapak Ibu? Tidak boleh mati. Ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu, benar-benar bertakwa dan jangan kamu mati. Kapan boleh mati? Apabila kita betul-betul telah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Tapi kalau belum, jangan mati dulu. Nah, apa yang Allah suruh kepada orang beriman? Aufu bil uqud. Penuhilah akad-akad, penuhilah janji-janjimu. Maka Bapak Ibu, semua bentuk perjanjian wajib ditepati. Kita janji kepada Allah dalam bentuk ibadah, wajib kita tepati. Kita janji kepada Allah, ya kan, kita salat ini karena Allah, itu janji kita. Alhamdulillah kita penuhi sekarang kan, kita hadir di sini. Kemudian pertanyaan, apakah kita hadir di sini benar-benar karena Allah? Kalau benar-benar karena Allah, kita sudah memenuhi janji kita kepada Allah. Kemudian janji kepada manusia Bapak Ibu. Apa kira-kira janji kepada manusia ke bawah kira-kira Bapak Ibu? Rasuan lah. Ada enggak kira-kira awak ada janji orang yang luar penuhi Bapak Ibu? Kalau ada berarti kita belum lagi beriman. Karena itu orang beriman tu aufu bil uqud. Penuhi janji-janji. Maka ketika orang meninggal dunia itu penting sekali disampaikan. Lama meninggal Pak Fulan, kalau ada salah-salahnya tolong dimaafkan. Kalau ada piutang apapun, hutang janji pun, kalau ada yang harus dipenuhinya, kalau bisa dimaafkan. Tapi kalau tidak, hubungi ahli waris. Penting itu Rasulullah suruh atau Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah tidak reda menyelenggarakan jenazah orang yang belum memenuhi janjinya. Penting ini. Nah, coba Ibu rasakan sekarang ini, pagi ini. Ada tak kira-kira kita yang ada janji kita dengan kawan yang belum kita penuhi? Kalau belum kita penuhi, hubungi Bapak Ibu. Kalau bisa kita penuhi, kita penuhi. Kalau belum bisa kita penuhi, minimal dia tahu. Sabar dia mau janji dulu ya. Kemampu engkau ke jalan-jalan ke Jakarta dulu, kemanakan dulu kan. Nanti kalau lapang rezeki mama, lapang waktu mama, mama bawa jalan-jalan. Ini Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh lawan dan kawan Bapak Ibu. Karena ini Rasulullah amin, memenuhi janji-janji itu. Kalau Rasulullah janji jam 3, memang jam 3 itu Rasulullah datang. Janji Senin memang Senin. Kan ada orang butang kawakan. Ini butang 3 juta. Janji sebulan lagi saja. Sebulan itu awak tagih kan. Sabar lengado ni. Ambo tahu hutang bo pasti bo pai. Ya percayalah. Kan dua janjinya kan. Janji mampu hutang 3 juta. Berjanji sebulan. Sebulan tu lah mungkinnya ke Bapak Ibu. Walaupun 3 juta kau nyoba ialah sejam, sehari, 2 hari lah. Tapi inilah ndak ufu bil ukut lah itu. Kalau janjinya 2 situ kan. 3 juta dan
sebulan. Atau misalnya mau hutang 3 juta, bila tekan nasi bapak iya anak ada bapak ibu jalil lemah itu akadnya. Kan kita berakad bakat kan, hutang 3 juta, bayar sebulan leh. Sebulan leh ditagih sabarlah dulu, serang payah mungkin. Sebulan leh lah. Sebulan leh tipu menagia kan, orang perlu kan, sabarlah. Tunggulah sebulan leh. Pasti yang bapak yang orang Islam, ambo nak kamu kia doh. Hanya lalu mungkin tu bapak ibu, mungkin mayutang mungkin alun lah kan, dia mungkin waktu tu Allah gitu. Makanya bapak ibu orang dulu tu kan berkah itu gitu. Itu kalau yang anda di Imam Said bapak ibu di tahun-tahun 50-an tu bapak ibu, itu luar biasa orang-orang dengan janji itu. Itu kalau kecapa kan, kalau orang Bangali Babelok tu kan, jenis dari Lintau, Bekonyo, Paika, Sungayang misalnya kan, lama saya amis berampai gram kan. Antan ambil aku sentak kapak kau sah. Kasung ayang aku ke kasung ayang bego. Jadi Pak Budin dia aku ambil seperampe agen kapak Budin tu. Model itu percaya orang kau dulu bapak ya. Kalau kan kalau cerita apa, kalau ada titip piti ke orang misalnya kan, titip piti skor 3 juta. Ambo ke PK Padang seminggu, ragu mau letak di rumah 3 juta sekarang. Itu juga baik kajai kan. Itu kerja apa? Dan kan seri itu berubah lah. Seri piti itu tetap 005. 008 sampai itu ado seri itu. Latak kajai pun nak bergeser. Benar itu orang kau titip ya titip kan naknya pakai tu tak. Aku piti 3 juta, ambo pegang Padang seminggu, pakailah nak ado. Beko mau balik, beko lagi itu lain. Ini ukutnya pak akadnya titip piti ambo 3 juta seminggu le mau ambil. Ndaknya pangan-pangan, akadnya titipnya gitu. Sampai nomor piti itu tetap ada nomor piti. Itu cerita apa tu? Orang-orang sesuk-sesuk. Maka orang-orang sesuk-sesuk tu bapak ibu berkah. Benar-benar berimannya. Dia mulai gini, ko bapak ibu pastian encik ko aufu bil uqud, penuhi janji-janji. Banyak janji apa? Janji suami ke isteri, janji isteri ke suami, janji metu awak kan minta anaknya kan. Itu kecil metu balik ke karajo. Les wana serius, les wana sayang jangan ambo. Lai ka solat awak, lai aman. Itu laukut tu, itu lakat tu. Aku orang tua aku nak mau menikah anaknya kawak. Itulah menikah kan awak ungkang kaki. Awak santai-santai seh, tak ada bakar ajo. Itulah orang yang tak memenuhi janjinya. Kemudian Bapak Ibu Rasulullah juga mengingatkan soal janji ke Bapak Ibu. Ayatul munafikun salasa, iza wa'ada akhlafa. Tanda orang munafik itu ada 3. Di antaranya jika ia berjanji nyumungkia Bapak Ibu. Fa'ala Rasulullah bahwa lawan iman itu munafik. Kalau misalnya buat janji Senin memang Senin yo iman buat janji Senin menjadi Selasa itu ndak iman, itu munafik Bapak Ibu. Kalau munafik Bapak kecik guru kami Bapak Ibu, tampiknya dikerak-kerak neraka. Benar atau tidak benar riwayat ini? Ada yang mengatakan Bapak Ibu ya, Abu Lahab, Fir'aun itu tidak dikerak-kerak neraka dong. Kalau orang munafik dikerak-kerak neraka, Fir'aun dia tis ketik. Tidak parah orang munafik itu Bapak Ibu. Dan salah satunya Rasulullah mengajian yang orang yang memukia janji kok. Makanya kalau apa kan kejapa wak mundang ustaz, kecian ke ustaz tu ya kan 30 minit sebelum ceramah hadir. Itu akad gitu ke ustaz tu. Kalau ada si ustaz tu melewat itu alasannya tidak pas, keciapa jangan panggil ustaz tu lain. Sehebat apapun ustaz tu mengaji, tapi kalau di akadnya lah kanai apa nak panggil itu. Keciapa kalau mengaji di masjid waktu besok sore tu di WA. Syarat mengaji di situ bisa sekian menit misalnya. Itu akad makanya. Tentunya lari akadnya tu. Walaupun niat baik kan apalah salahnya menyampaikan kajian. Tapi akad awak je pengurus tu 20 minit misalnya kan. Artinya lewat tu sehebat apapun kajinya tidak dipanggil itu. Ada masjid tertentu tu warna ya dia mimbar terus tu. Subuh misalnya sebuah mau 5 minit 20 minit boleh. Sebuah 5 minit. Jumat 25 nyebut tu lewat saya tu nak dipakai lah tu kan nyo berakad dia pengurus tu ambo imbau ustaz mengaji di siku 20 minit tak bisa berkata awak dah pengurus tu model itu ceramahnya tak katakan lo 20 minit mah ngaji demo tu pembukaan tu lebih hari itu kecil awak akad awak ba'a gitu makanya Allah ingin di siku
aufu bil uqud, penuhilah akad-akad dan janji-janji. Kemudian Bapak Ibu, Allah mengatakan di sini, memang kita batasi 15 menit. Kemudian Allah mengatakan halalakum bahimatul an'am, dihalalkan bagimu hewan ternak. Dibayangkan Bapak Ibu orang beriman tu banyaknya dihalalkan dari Allah. Hewan ternak, sapi itu halal, makanlah sapi itu. Kambing halal, unta halal. Halalnya dimakan sesuai syariat. Di bahmatul an'am itu mencakup hewan ternak yang halal secara umum. Kemudian Allah mengatakan illa ma yudla alaikum, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Di seluruhnya bulia, kecuali yang dibacakan. Ada ayat berikutnya yang membacakan tak bulia itu apa? Babi, bangkai, darah daging babi, darah bangkai tak bulia. Yang bulia itu banyak bana. Maka heran waktu banyak tu bulia makan dia cibul babi saketik. Sampai ke Cik Ustaz Abdul Samad kan, Pak di situ tu babi. Nah, orang muslim yang ke situ. Kawan ambo ko pai sebantang ambil kuah senyo je. Itu nak buat tu doh. Indak tu mengindak sami'na wa ata'na. Bayangkan Bapak Ibu yang suruh tu makan $1 ni kecil Allah kadang. Cik nak buliannya. Yang tak boleh cik tu kanai je adam gitu. Maka Bapak Ibu buktikanlah iman banyak panjang ayat tu lain. Target kita 15 minit sudah masuk. Mudah-mudahan kita benar-benar beriman. Sekarang beriman sampai mati kita beriman Bapak Ibu. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.